Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan ketiga di tahun 2023. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali suatu sukacita yang besar hari ini kita bisa bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Biar dari rumah-rumah saudara sama-sama kita mengangkat pujian, menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus dalam hidup kita, Yesus Kristus Tuhan. Hanya bagi Dia segala pujian, segala hormat dan pengagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Nyanyikan saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, amin, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Mari nyanyikan saudara. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia, bagimu segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan.
selama-lamanya Tuhan. Kau berkuasa. Iya, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari nyanyikan dari hati kita, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian. Biar hatimu disenangkan dengan pujian kami hari ini Tuhan. Dari rumah-rumah saudara ada pujian pengagungan buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi saudara, nyanyikan dengan segenap hati. Bagimu Tuhan segala pujian kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, puji hormat syukur bagimu syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Nyanyikan sekali lagi saudara, bagi Dia, bagi Dia. Amin, amin. Ini pujian kami bagi Tuhan Yesus. Ini syukur kami bagi Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat pujianmu buat Tuhan Yesus saudara. Mari angkat pujian dari hatimu untuk Tuhan Yesus. Biar kita menyenangkan hatinya hari ini dengan pujian kita. Haleluya, bagimu-lah Tuhan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya layak bagimu, hanya layak bagimu Yesus. Kau
segala pujian bagi Engkau. Layaklah Engkau terima segala pujian kami. Setiap jemaat Tuhan yang rindu bersorak lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Lebih keras buat Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Bagi mulai segala pujian kami Tuhan, kami mau bersorak-sorai hari ini, memuliakan namamu. Sebab besar Kau bagi kami Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Haleluya. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Nyanyikan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, amin, yang layak, Kau layak terima segala pujian kami. Pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Sebab besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Nyanyikan saudara. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi-Mu Tuhan, yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Mari bertepuk tangan bagi Dia lebih lagi saudara. Nyanyikan. Bagi Dia yang memerintah, amin, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Mari menari buat Tuhan Yesus. Dari rumah-rumah saudara ada tarian pengagungan buat Tuhan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi. Bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, amin, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala bagi-Mu pujian kami, yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Segala pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara.
Sebab pengorbanannya di atas kayu salib menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Sebab itu, biar selalu dari hati kita ada pujian pengagungan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sebab Dia sungguh-sungguh layak untuk terima segala pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Amin. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saatnya kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Mari tinggikan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Mari sembah Dia, datang kepada Tuhan, sembah Dia, tinggikan Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya handala pakuri ala pashandala pakuri ala pashandala pakuri ala pashandala pakuri ala pashandala. Engkau layak Tuhan disembah, ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Pakuri ala pashandala pakuri ala pashandala pakuri ala pashandala. Engkau layak Tuhan, layak disembah. Terpuji namamu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
lagi katakan haleluya. 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 Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami kembali boleh beribadah di minggu yang pertama pada bulan yang ketiga, bulan Maret tahun 2023 ini. Kami percaya semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sadar karena anugerah daripada Tuhan kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Berkati kami dengan firman Rema yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Kami percaya Tuhan, di tahun ujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah, kami akan lihat perkara-perkara ajaib pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Senang hari ini saya bisa bertemu dengan saudara di minggu pertama pada bulan Maret tahun 2023. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah mujizat orang lumpuh berjalan kembali. Mari kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat yang ke-9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini yang akan kita renungkan adalah kebenaran dari mujizat orang lumpuh dapat berjalan kembali.
Apa yang terjadi dalam kisah orang lumpuh ini tercatat juga saudara di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 dan Lukas pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 26. Markus mencatat kisah ini terjadi di Kapernaum bahwa ia ada di rumah. Kapernaum adalah kota yang berada di sekitar danau Galilea. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 13 mencatat ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Saudara, dalam keempat kitab Injil, sebagian besar pelayanan Yesus dilakukan di sekitar danau Galilea. Di Kapernaum Yesus mengajar dan menyembuhkan di sinagog, di rumah-rumah, termasuk menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan hamba seorang perwira dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan saudara, Kapernaum ini adalah rumah tempat Yesus tinggal, home base-nya dan pusat pelayanan daripada Yesus. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar dari mujizat orang lumpuh bisa berjalan kembali yang terjadi di Kapernaum ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya mujizat itu menjadi nyata juga dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama saudara, kita harus memiliki iman. Kalau kita membaca dalam Markus pasal yang kedua ayat 5 bagian A dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar mujizat menjadi nyata dalam kehidupan kita adalah memiliki iman saudara. Ini yang terutama dan terpenting agar kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Jika kita memperhatikan kisah orang lumpuh ini saudara, di dalam Matius pasal 9 ayat yang kedua berkata, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaling di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saudara perhatikan, dari kisah ini kita belajar tidak ada iman maka tidak akan bisa melihat mujizat saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan dalam terjemahan lain, Ibrani pasal 11 ayat pertama, dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Perhatikan saudara, ada 2 kata, keyakinan dan kepastian. Sekali lagi, ada 2 kata, keyakinan dan kepastian. Dengan kata lain saudara, di dalam iman tidak boleh ada keraguan. Percaya hanya Yesus satu-satunya yang dapat menolong kita, menolong saya dan saudara, memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan hidup kita. Iman yang bagaimana yang diperlihatkan dari kisah ini. Paling tidak saudara, ada 2 hal yang kita pelajari dari orang-orang yang membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Yang pertama saudara, perjuangan mereka membawa orang lumpuh kepada Yesus adalah perjuangan yang sangat berat. Tetapi mereka tetap membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Saudara, Kapernaum ini adalah kota yang padat. Sejarah mencatat Kapernaum sebagai kota yang paling ramai di sekitar Danau Galilea. Selain itu saudara, kota ini terletak di perbukitan. Ditambah lagi banyak orang yang berkerumun di rumah di mana Yesus berada. Yang ditulis di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan yang sulit ditambah kerumunan orang banyak. Tetapi mereka tetap membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Ini adalah perjuangan dari iman mereka. Yang kedua, jika kita perhatikan, banyak mujizat yang Yesus lakukan di Kapernaum. Tetapi Yesus mengutuk Kapernaum. Dalam Lukas pasal 10 ayat 15 dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudara, Kapernaum termasuk dari 3 kota yang dikutuk oleh Yesus.
Kenapa saudara? Karena banyak mujizat terjadi di sana, tetapi mereka masih menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Keempat orang ini menunjukkan kepada kita saudara, bahwa mereka memiliki iman yang berbeda dengan orang-orang Kapernaum lainnya. Di sini kita belajar dari 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh ini, saudara, bagaimana mereka berjuang melewati masa-masa sulit untuk membawa seorang lumpuh ini kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan juga mereka punya iman, di mana kebanyakan orang-orang yang tinggal di Kapernaum, mereka melihat mujizat, tapi mereka tidak pernah datang kepada Yesus untuk mengalami apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka tidak percaya akan kuasa daripada Tuhan Yesus, saudara. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin melihat mujizat dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar untuk memiliki iman. Di sini kita belajar, saudara, iman itu harus yakin 100% bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Jika Tuhan belum menjawab, jangan ada keraguan, tetapi miliki konsep bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Iman itu harus dinyatakan melalui tindakan atau perbuatan. Apapun rintangan yang di depan, kita harus tetap melangkah. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Pembuat mujizat. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka dibutuhkan kesehatian, saudara. Dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Hal yang kedua, agar kita dapat mengalami mujizat nyata dalam hidup kita adalah memiliki kesatuan hati atau kesehatian. Mujizat orang lumpuh dapat berjalan kembali dapat terjadi karena ada 4 orang yang mau membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka bukan hanya memiliki iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan, tetapi mereka juga dengan sehati membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka bersama-sama membuka atap rumah dan menurunkan orang lumpuh ini dengan tilam tepat di hadapan Yesus. Tentu tidak mudah, tetapi mereka tetap sehati membawa orang lumpuh ini di hadapan Yesus. Mungkin mereka ditertawakan, bahkan mungkin mereka juga dilarang oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Tetapi mereka tetap melakukan hal ini. Akhirnya kita ketahui kesehatian mereka membuahkan mujizat kesembuhan, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita belajar, saudara, dalam kehidupan kita untuk memiliki kesehatian. Ketika kita sedang bergumul dalam penderitaan ataupun dalam persoalan hidup, belajar, saudara, untuk kita terbuka dengan keluarga kita, sehati bersama keluarga untuk membangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama, merendahkan hati sambil menantikan pertolongan Tuhan. Bangun kesehatian. Jangan ada ganjalan di hati kita satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan berkata, hati yang kita jaga dari dalamnya terpancar kehidupan. Mari belajar memiliki kesehatian, saudara. Di tengah-tengah keluarga, bangun mesbah, berdoa bersama-sama, minta kasih anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita dalam pergumulan penderitaan, bagaimana kita bisa sehati? Mari kita belajar juga untuk dalam praktek sederhananya kita ikut di rukun atau di komsel. Di sana ada saudara-saudara seiman yang bisa sehati mendoakan, mendukung, bahkan bisa memberikan nasihat apa yang harus kita lakukan ke depan. Ingat, saudara, orang lumpuh ini mengalami mujizat karena ada 4 orang yang mau sehati mensupport dia. Demikian pula dengan kita, mujizat terjadi ketika ada kesatuan hati, ada kesehatian. Mari
di tengah-tengah keluarga, demikian juga di dalam persekutuan orang percaya, di rukun, di mana saudara bersama-sama bertumbuh untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mendukung. Di sana saudara, dengan sehati kita akan lihat mujizat-mujizat Tuhan akan kerjakan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Belajar dari mujizat orang yang lumpuh yang kemudian bisa berjalan kembali adalah pertobatan. Dikatakan dalam Markus pasal yang kedua, saudara, ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk melihat mujizat nyata atas hidup kita, atas hidup saya dan saudara adalah pertobatan. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi saudara, bisa dikatakan penyakit ini terjadi karena dosa yang ia lakukan sehingga menyebabkan kelumpuhan. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua sakit penyakit terjadi karena dosa. Ada karena faktor umur, faktor usia. Orang bertambah usia maka terjadi penurunan kualitas dari fisiknya, saudara. Juga faktor genetik, juga faktor lingkungan, dan lain-lain. Tetapi dalam kondisi yang dialami oleh orang lumpuh itu, dikatakan dia diampuni dosanya dulu, baru dia disembuhkan. Mazmur 107 ayat 17 berkata, saudara, ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Karena dosa, orang ini menjadi lumpuh. Tetapi ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, maka orang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Terkadang masalah-masalah yang ada dalam hidup kita disebabkan oleh karena dosa, ataupun karena ketidaktaatan kita dalam mengikuti setiap perintah daripada Tuhan. Kita tahu kita tidak boleh melakukan hal tersebut, tetapi kita tetap masih melakukannya. Tapi puji Tuhan, saudara, tangan Tuhan selalu terbuka atas hidup kita. Jika kita mau saja, saudara, datang kepada Tuhan. Kalau ada dosa dan Tuhan ingatkan, dan kita mulai minta ampun kepada Tuhan, dan kita segera bertindak dan menyelesaikan dosa kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan akan mengampuni kita. Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai 21, ada daftar perbuatan-perbuatan daging yang dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar kalau ada dosa-dosa, ada perbuatan-perbuatan daging yang masih kita lakukan, mari kita segera bertobat, kita segera selesaikan, kita minta pengampunan Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, Dia berfirman, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So perhatikan, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Saudara, ketika Yesus mengampuni orang tersebut, orang lumpuh tersebut dapat melakukan perintah Tuhan. Dia mulai bangun, berjalan, mengangkat tilamnya, yang berarti dia mengalami mujizat. Dosa selain mendatangkan kutuk, dosa juga menghambat kita untuk dapat melakukan perintah Tuhan, sehingga kita tidak dapat mengalami mujizat daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk segera bertobat, meminta pengampunan daripada Tuhan, sehingga kita dapat mengalami mujizat Tuhan atas setiap kehidupan kita. Hari ini saudara, kita belajar bagaimana lewat contoh mujizat yang Yesus lakukan. Orang yang lumpuh di Kapernaum dan kemudian bisa disembuhkan, bisa berjalan kembali. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Kita harus percaya kepada Tuhan 100% bahwa Ia mendengar dan menjawab doa kita. Iman juga harus disertai dengan usaha tindakan. Yang kedua, mari kita belajar memiliki kesehatian. Sehati dalam keluarga. Jangan ada percekcokan, jangan ada kebencian satu dengan yang lain. Belajar soal menjaga hati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Juga dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan kita bersama-sama, di rukun, di setiap komunitas sel di mana Tuhan tempatkan untuk terus bertumbuh sebagai orang percaya di gereja lokal ini. Dan yang ketiga, belajar untuk memiliki pertobatan. Dosa menghalangi kita untuk menerima mujizat Tuhan. Bahkan dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, ketika ada dosa dan Tuhan ingatkan, mari segera bertobat dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan kuasa-Nya di tengah-tengah setiap kehidupan saya dan saudara. Khususnya di tahun 2023 ini, kita akan melihat manifestasi kuasa Tuhan. Banyak memuji, menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, miliki iman ketika saudara ada dalam pergumulan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, memiliki kesehatian. Mohon kepada Tuhan, bangun mesbah keluarga, cari wajah Tuhan, dan selesaikan semua hal-hal yang harus diselesaikan. Kita bertobat sungguh-sungguh, dan kita akan melihat pengampunan daripada Tuhan, mendatangkan anugerah, pengudusan daripada Tuhan, dan juga pemulihan serta kesembuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak kita nyanyikan bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi, ku yakin saat Kau berfirman,
disembuhkan oleh perkataanmu. Mari saja kita berdiri bersama-sama, katakan, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mari katakan bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari datang kepada Tuhan, percaya bahwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Kalau sudah percaya, beriman, saudara akan melihat mujizat daripada Tuhan. Hari ini datang. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan, mari kita minta kemurahan Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, Dia Allah Pashanallah. Himakuri Allah Pashanallah. Ya Handala Bakuri Allah Pashanallah. Ya Allah Pashanallah. Ya Handala Bakuri Allah Pashanallah. Ya Handala Bakuri Allah Pashanallah. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Engkau menyembuhkan seorang yang lumpuh secara ajaib, Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Biar hari ini kami belajar memiliki iman, Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Sucikan hidup kami, Tuhan. Basuh oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Kuduskan, Tuhan. Kami mau bertobat, ampuni segala dosa kesalahan. Baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Engkau ingatkan kami. Kami mau bereskan, Tuhan. Kami mau tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak Engkau perkenankan. Kami mau minta pengampunan daripada Tuhan. Kami mau minta Tuhan pengudusan daripada Tuhan. Kuduskan, sucikan hidup kami. Basuh oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kami. Sehingga kami kembali dilayakkan, kami berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami belajar untuk membangun kesehatian di tengah-tengah keluarga. Kami belajar membangun mesbah doa dengan sehati sepakat memohon kasih anugerah Tuhan. Berjuang bersama-sama dengan sehati untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, Tuhan. Kami bersyukur juga kalau kami ada di dalam komunitas rukun sektor, komunitas orang percaya.
di mana kami boleh saling mendukung, mendoakan, mensupport satu dengan yang lain. Biar dengan kesehatian kami akan melihat kuasa mujizat Tuhan akan nyatakan. Terima kasih hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa yang sakit disembuhkan, yang sedang membutuhkan pintu-pintu mujizat, terobosan bagi kehidupan keluarga, pekerjaan, keuangan mereka. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat tetap terjadi. Terima kasih Bapa. Biar lebih banyak lagi jiwa diselamatkan dan mengenal kasih anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami terima semua mujizat dengan penuh iman dan percaya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada roti dan cawan yang ada di tangan saudara. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Selain dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa semua umat manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia, memperoleh pengampunan dosa, memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan kekal menjadi bagian setiap kehidupan kita yang percaya kepada Kristus. Mari kita angkat roti ke atas, izinkan saya membaca ayat firman Tuhan
dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang mari angkat cawan ke atas. Anak domba Allah, Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan,
Kami terima mujizat-mujizat daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di minggu pertama pada bulan Maret tahun 2023. Kami bersyukur untuk seluruh ibadah yang boleh kami laksanakan. Memberkati seluruh umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Seluruh kehidupan keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati seluruh persembahan untuk misi pembangunan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan dan persembahan untuk pelayanan sosial. Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik. Umat-Mu belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.